kita semua dapat bermuhajahah, bersilaturahim dalam auditorium Zoom meeting kajian spesial Jumat malam ke-183. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang kami hormati Prof. Imam Robandi. Beliau adalah guru besar dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, sekaligus sebagai founder Aero Society. Kepada yang kami hormati Ibunda Profesor Dr. Nani Sustiati, Eskom Mkom, yang kami hormati seluruh panitia dari kajian spesial Jumat malam ke-183 pada Jumat 25 Agustus 2023. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Yang pertama kami ucapkan kepada moderator kita yang lama tidak bersua, Ustadz Munali, SP, SPDMT, maaf, STMPD, Ustadz Munali sehat nggih? Sehat Bun. Alhamdulillah. Kemudian yang satu rumah dengan Ustadz Munali, istri tercinta beliau yang merupakan kolaborasi cantik dari satu rumah Zoom Keeper kita, Bunda Sylvia Rahman. Bu Sunarti, Dalam saya Prof. dulu Imam. ya. Saya dulu ini sudah diundang RT saya. Nggak enak itu. Oh begitu ya Prof. Ini, Gimpun Prof. nanti kalau sudah dari sana balik lagi ke sini. Iya Prof. Imam. Oke, Monggo Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Silakan. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sabang sampai Merauke yang dicintai Allah, yang selalu segar bugar, sehat, bahagia dan waras. Nah, semua hari ini kita bertemu di acara yang sangat spesial, Jumat yang sangat spesial KSJM, yang setiap Jumat itu selalu dirindukan ya, karena pengisinya adalah hebat-hebat semua. Dan ini luar biasa malam ini Prof. Nanik, Mak Nanik itu guru besar baru GRAS. Jadi kalau GRAS itu, kalau durian itu baru metik 2 hari 3 hari gitulah ya, masih enak-enaknya itu ya. Ini karena banyak pecinta durian ya, jadi nanti ilmunya masih jereng-jereng, masih menggelegar nanti. Nah, bidangnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Artificial itu kalau dalam bahasa Indonesia pakai S ya. Kalau dibalik artificial intelligence itu pakai C ya, beda-beda ya. Nanti menulisnya agak beda. Ini adalah kecerdasan yang sekarang dimiliki oleh banyak orang. Mungkin ada beberapa yang belum paham, tapi suatu saat setiap individu di Indonesia akan memahami dengan baik tentang kecerdasan buatan ini atau kecerdasan artifisial. Dulu mengetahui ada signal atau tidak. Oh, ini ada signal itu di teknik elektro itu semester 8 itu praktikumnya itu. Analisis signal itu namanya. Sekarang orang di kampung udah nggak perlu sekolah elektro, itu di daerah gunung-gunung, daerah Bandongan, Dieng, terus Poncokusumo, terus daerah mana Gunung Lawu itu orang tidak mengetahui sinyal udah langsung aja, gak ono sinyal saiki. Artinya nggak perlu sekolah sulit-sulit di elektro ya. Ibu rumah tangga nggak pernah sekolah apa-apa, bakul kacang, bakul apa sudah tahu nggak ada signal. Hebat kan? Signal itu ilmu elektro. Coba tanya signal itu seperti apa? Nggak bakalan dia tahu. Ya. Artinya apa? Ilmu yang sesulit apapun hari ini lama-lama akan menjadi milik bersama. Nah, ada switch on, switch off. Ya, keren kan? Ada lowbat. Lowbat, bayangkan. Orang Gondang Legi, Bu Munali kok tahu lowbat kan? Nggak masuk akal. Padahal itu orang kampung. Lowbat itu kan ilmunya teknik elektro, power engineering itu. Nah, ini semua sekarang sudah milik bersama. Siapapun mengetahui tentang pertumbuhan teknologi. Nah, hari ini kecerdasan tiruan itu adalah kecerdasan yang mengambil dari sesuatu, diambil ke sesuatu. Namanya aja meniru. Ya, meniru. Nah, untuk apa? Untuk diaplikasikan untuk kemaslahatan manusia agar pekerjaan kita lebih lancar dan lebih teliti, menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna. Itu pasti itu. Nah, malam ini Profesor Nanik adalah salah satu profesor yang membidangi tentang kecerdasan tiruan atau artificial itu.
Nah, malam ini akan mengulik bacaan-bacaan lama, karakter-karakter lama. Pasti itu adalah bentuknya pattern, bentuknya adalah citra, ya, citra atau citra bahasa Jawa ya, jadi nggak bisa, tidak dapat dibahasa Indonesia kan, image, ya, image, citra. Nah, setiap citra diidentifikasi, ya, maka setelah diidentifikasi diproses menghasilkan bunyi, menghasilkan bacaan. Nah, ini yang bacaan-bacaan begini melebihi orang biasa, ya. Misalnya besok suatu saat Profesor Nani itu dibawa ke Borobudur. Nah, itu ada di bawah itu ada tulisan yang ditatah-tatah itu yang itu apa itu. Nah, itu nanti dapat bunyi sendiri tuh. Misalnya di dekatnya Pak Munali kan ada Candi Jawar. Candi Jawar bukan itu. Penataran, Candi Penataran itu di daerah Blitar tuh mana itu. Di dekatnya Mbak Sunati ada Candi Gedong Songo itu kan. Itu kan ada tulisannya, kita nggak ada. Nanti dengan teknologi yang Prof Nani kembangkan itu dapat membaca. Misalnya datang suatu saat ke daerah Candi Jago. Candi Jago itu di mana ya? Lupa saya. Nah, itu langsung baca pakai sensornya itu. Sawijining dino ono sawijining raja ingkang kasebut ana ing kitab Sutasoma ginelar Baginda Raja Sri Baginda Maharaja. Nah, itu tinggal teng 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 teng, dan kita tidak perlu mengenal itu dan langsung keluar terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu akan menjadi nilai-nilai historis sebuah ilmu atau banyak ilmu yang dapat ditelaah oleh anak-anak muda sekarang ini. Barangkali itu untuk memanasi saja. Jadi bukan hanya saja nanti suatu saat juga Prof Nanik ya, Prof Nanik itu seingat saya lulusan Hiroshima atau mana ya. Saya juga belum membaca riwayat hidupnya ya, Pak, detail-detail. Nanti diulik sendiri aja. Prof Nanik nanti suatu saat diberi PR, Pak Munali jadi bagaimana pencitraan atau imaging itu menaksir duren tidak meleset. Misalnya ini, yang ini durennya musangking, yang ini blackthorn, yang ini, tetapi tidak meleset. Nah, itu nanti perlu diuji coba randomnya. Tapi saya percaya yang dikerjakan oleh Prof. Nanik itu semakin hari semakin sempurna. Misalnya suatu saat ada 100 tulisan, ya, 100 tulisan yang meleset 80. Nanti tahun depannya sudah lagi yang meleset sudah tinggal sedikit lah, tinggal 20 dan lain-lain. Pasti akan ada. Karena sifatnya membaca atau mengenal adalah pasti ada semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Barangkali itu untuk memancing dari saya. Semoga malam ini penuh dengan gembira. Jadi Prof. Nanik yang ada di sini adalah orang-orang hebat. Ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi hari Jumat ini selalu ditunggu oleh beliau-beliau ini, yang perempuan atau yang laki-laki, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang gentle and woman ini semua hadir. Ini pukul sore tadi pukul 3 ini sudah mandi, ini sudah bedak-bedak disiapkan, yang masih bedaknya ini ya pergi cepat ke warung kopi atau apa begitu untuk persiapan malam hari ini, karena menunggu Prof. Nanik akan berbicara hal yang sangat spektakuler. Yang terakhir, jaga semangat Bapak Ibu semua untuk mencari ilmu. Mungkin ilmu itu bukan untuk diri kita, ya, dapat juga nanti ilmu itu akan menyebar ke anak kita, cucu kita, keponakan dan lain-lain, tetangga itu, dan ibu bapak dapat menularkan secara baik. Yang terakhir jaga kesehatan pada saat kita menghadapi situasi yang seperti ini, siang hari kerja capek, ya, tentu di hari Jumat, ya, di hari yang yang penuh berkah ini, di malam harinya kita menyongsong untuk mencari ilmu, menimba ilmu dari seorang yang sangat pandai, sangat terpelajar, terdidik, Profesor Nanik dari ITS. Saya rasa itu, dan terima kasih semua yang malam hari ini, Bu Madu Marlina dan kawan-kawan, Mbak Sunarti, Bu Retno, Mbak Sylvia, terus ini Bu Endang, Aas, dan semua yang tidak saya sebut, karena ini semua gotong royong. Tadi saya melihat dari Sorong ada siapa ya tadi ya, Pak Bu Nurfin, Sanmas. oh ya Bu Nurfin, ada Pak Pak Sanmas, Bu Nurfin, semua hadir di ini. Kita bagian dari kecil kehidupan dunia yang masih sanggup untuk mencari ilmu, dan saya akan pergi ke lapangan karena harus menghayu bagio pagelaran Agustusan. Nggak tahu di sana sajiannya apa, tetapi saya akan menikmati di sana, bangga sebagai bangsa
yang ikut meramaikan hari-hari kenangan, hari-hari indah pada saat Indonesia melakukan mengibarkan kemerdekaannya di tahun 1945. Saya rasa itu thanks berat untuk Prof. Nani. Semoga malam ini rame. Silakan Bapak Ibu bertanya dengan cukup gegap gempita sehingga ilmu kita berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam atas pemantik dan semangatnya pada malam hari ini untuk kami semua. Selamat untuk menuju ke pagelaran wayang ya Prof. Semoga Bukan wayang, nggak tahu apa ini. Ya, Jeff, iya yang pasti itu ada acara Bu Dr. 17-an. Isuki sudah datang, Pak Iya, Mutakin semua. Prof. Matur Mbah Nuwun, kami melanjutkan ya Prof. Tadi kami belum menyapa seluruh Bunda dan Ayah Eros Society, izinkan menyapa sebentar nggih. Tadi sampai Bunda Silvi dari Kota Malang, kemudian Bunda Endang Supriyati dari Kota Pekalongan, semoga selalu sehat, Ustadz Sanmas, beserta Bunda Nurfin, kemudian Bunda Umi Putri Balia dari Balikpapan, Sugeng Dalu, Pak Firwan, dan Bunda Sri Haryanti di Kota Semarang, Bunda Tri Firly Hakiningsih dari Gunung Kidul, kemudian Bunda Retno dari Cirebon, Bunda Susiati dari Samarinda, Sak Hirman dari Sidoarjo, Bunda Izuki Muhasonah dari Kerasaan Probolinggo, Amak Sofni dari Bukit Tinggi, sehat selalu Amak, semuanya bunda-bunda yang kami sebut tadi, Ustadz dan Bapak sehat selalu. Kami lanjut, Ustadzah Aisyah dari Cianjur, kemudian Bunda Marlina Armansyah dari Pekanbaru, selaku Ketua Panitia dari KSCM ke 183 pada malam hari ini. Ustadz Mutadin Tias dari Depok, kemudian Bunda Yuni dari Jember, Bunda Herianti Sen dari Yogyakarta, Bunda Rukiati dari Sleman, Yogyakarta, Cak Edo, Rudi Edogawa dari Pasuruan, kemudian Bunda Liadah Ruliah dari Jakarta, serta bunda-bunda yang baru masuk yang belum dapat kami sebutkan, selamat datang di auditorium Zoom meeting KSCM ke 183. Baik, bunda-bunda, pada malam hari ini izinkan kami membaca sebuah pantun sebagai pemanasan kita nggih. Datang kondangan memakai batik, singgah dahulu ke Surabaya, mengulik kecerdasan artifisial bersama Profesor Nani pada KSCM ke 183. Terima kasih, Damarlina. Tanpa panjang kata, untuk topik malam hari ini, peran kecerdasan artifisial dalam mengulik sejarah peradaban. Untuk itu selanjutnya kami mohonkan sambutan organizing committee yang akan disampaikan oleh Bunda Marlina Armansyah dari Pekanbaru. Waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya. Silakan Bunda. Baik, Bu Sunarti dari Kota Semarang, sahabat saya yang sudah pernah saya kunjungi dan saya sungguh senang dapat mampir di rumah Ibu dan bersilaturahim dengan keluarga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sungguh indah bunga tertata, ditimpa oleh durian runtuh. Terimalah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islam medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rahimam Rabbani, the founder of Hero Society yang sama-sama kita muliakan, Prof. Nani Suciati, our invited speaker malam ini yang juga sama-sama kita muliakan, Bapak dan Ibu semua, teman-teman saya, kolega saya di UAK Aero Society yang berhadir pada malam hari ini,
Cak Rudi Edogawa sudah lama banget nggak ketemu nih dan saya senang beliau hadir pada malam ini. Kangen ya, lama banget tidak teman baca kak di WA grup dulu, di WA Kokoro ya. Itu seperti itu. Dan Bapak Ibu semua, saya sungguh senang kita bertemu pada malam hari ini. Maka tidak ada lain kata yang patut kita sampaikan, kita lafazkan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Berucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bersua di uh, ruang yang mulia ini, di acara yang mulia ini, dan salat beriring salam tentu saja kita lapaskan buat Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahimam dan sahabat semua, uh, ada pembelajaran penting yang saya dapat sebagai um, komiti pada malam ini. Ini the first time bagi saya untuk jadi komiti pada malam hari ini, dan uh, saya benar-benar lupa bahwa sebenarnya flyer dan segala macam itu kerjasama kita di panitia itu bagus banget ya. Jadi begitu saya dapat berita hari Minggu bahwa saya jadi panitia dari Prof. Himam, saya langsung minta nomor Prof. Nanik, lalu dapat juga pada hari Ahad itu. Hari Senin sudah saya berikan ke Bu Nani, Prof. Nanik sudah memberikan CV, foto dan segala macamnya pada hari Senin, dan hari Selasa flyer sudah siap. Nah, kesalahan di saya adalah bahwa flyer hari Selasa sudah siap dan sudah bisa tayang di WA Group semua, dan kesalahan saya adalah saya tidak tahu entah kenapa saya tidak mengirimnya ke Prof. Nanik, dan saya baru malam ini tadi beberapa setelah azan maghrib saya baru mengirimnya ke Prof. Nanik. Nah itu it is not disengaja Bu. Dan saya memang lupa banget, dan it is the very important lesson that I get to be the committee tonight, bahwa um, berat banget jadi ketua ya, dan saya sungguh salut kepada teman-teman saya yang selama ini sudah menjadi ketua beberapa kali dan acaranya sukses semua. Jadi Bu Prof. Nanik, saya sungguh mohon maaf bahwa apa namanya ya, kegiatan Ibu yang seharusnya ada malam ini tidak ada, dan saya sungguh sangat berterima kasih, terima kasih sangat Ibu what's that ya, outstanding people. Walaupun tanpa persiapan begitu Ibu sudah keren hadir di sini demi untuk hadirnya suksesnya acara ini, dan terima kasih sangat untuk hal itu semua. Terima kasih sangat juga kepada teman-teman panitia semua yang all out untuk ini, keren banget kerjanya, dan uh, kekurangan pada malam ini semuanya adalah pada diri saya. Nah begitu Prof. Nani, terima kasih sangat. Salam sayang saya dari Pekanbaru untuk Ibu dan untuk sahabat semua. Baik sahabat, inilah KSJM 183 untuk sahabat semua. Kita akan melihat bagaimana peran kecerdasan artifisial dalam mengulik sejarah peradaban. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Marlina Arfansa dari Pekanbaru yang telah menyampaikan sambutan sebagai Ketua Panitia OSI. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ustadz Hirman dari Sidoarjo. Beliau akan menyampaikan sambutan peserta Iru Society. Kepada Cak Hirman. Cak Hirman, silakan, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya. Baik, terima kasih Bunda Sunarti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, lahir batin, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan KSJM pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Salawat teriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat mengenal yang namanya iman, Islam, dan ihsan di dalam kehidupan yang fana ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mewakili teman-teman peserta pada malam hari ini dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kegiatan di Aero Society ini sangat luar biasa, bahwa Aero Society ini merupakan kampus peradaban yang membentuk orang-orang hebat dari berbagai kalangan yang ada di dalamnya, sehingga mendapatkan banyak pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Itulah Aero Society. Dari berbagai aspek keilmuan, kita banyak belajar di Aero Society ini, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Ini merupakan sebuah peradaban yang sangat maju di era digital. Saat ini kan zamannya atau waktunya itu digital semua seperti itu. Maka topik pada malam hari ini sangat luar biasa, yaitu peran kecerdasan artifisial dalam mengulik sejarah peradaban. Ini kalau dijadikan sebuah judul tesis atau disertasi sangat bagus. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita nikmati pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak ilmu yang mana sebelumnya mungkin kita belum dapat menahu apa itu kecerdasan artifisial dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah menjadi topik trending di berbagai media atau keilmuan yang ada baik di kampus, sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menjadi ilmu baru bagi kita untuk dapat kita kembangkan di lembaga kita masing-masing, baik di sekolah maupun di instansi lainnya, untuk dijadikan sebagai ilmu baru bagi kita yang dapat kita kembangkan dan dapat memberikan manfaat kepada generasi ke generasi kita yang akan datang. Baik, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan dari peserta KSJM pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini untuk mengambil banyak ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya, sehingga kita dapat mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dalam setiap KSJM ini menjadi banyak bermanfaat dan kualitas keilmuan kita pun bertambah. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hirman dari Sidoarjo yang telah menyampaikan sambutan Baik, selaku sama-sama. peserta. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Teh Aas Aisyah yang telah membuat flyer KSIM ke-183 yang sangat cantik dan menarik serta artistik. Kemudian kami juga mengucapkan kepada kontak person Ustadz Imam Romzan dari Kebumen, Bapak Aris Nasution dari Nganjuk, Teh Aas Aisyah dari Cianjur, Bunda Rahma Mustikawati dari Metro Lampung, kemudian Bunda Yuni Fatmawati dari Jember, serta Ustadz Bambang Sugiarto dari Lamongan. Kami sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat hebat selaku panitia KSCM pada malam hari ini. Untuk itu, kami akan melanjutkan bahwa setelah sambutan, waktu sepenuhnya nanti akan kami serahkan kepada Ustadz Munali. Ustadz Munali selaku moderator pada acara malam hari ini. Ustadz Munali STMPD, beliau adalah Prinsipal SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang. Kepada Ustadz Munali, waktu dan kesempatan disilakan. Terima kasih Bu Sunarti, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kita hormati bersama. Wabil khusus ini ada Prof. Nani dari ITS Surabaya, ada Prof. Imam, ada Bapak Ibu yang hadir. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga waktu-waktu yang sedang kita jalani senantiasa memuat, ya, menghadirkan keberkahan, menghadirkan kebaikan, sehingga kita memang dalam komunitas Airo ini adalah komunitas yang betul-betul menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita peroleh dari pembelajaran selama ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang AI, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya AI itu apa itu. Nah, tapi sebelum itu saya menyimak kurikulum vitae dari Prof. Nani yang diberikan oleh Bu Marlina itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya hampir tidak dapat membayangkan beliau ini sudah guru besar, tetapi masih mengikuti pelatihan dan menjadi peserta. Ini yang luar biasa sekali. Ya, saya tidak akan membacakan, saya ingin Bapak Ibu juga membaca, maka mohon izin saya share screen ya, agar nanti, karena luar biasa, ya, luar biasa prestasi dan yang sudah dicapai oleh beliau. Nah, beliau secara khusus tahun ini masih menjadi kepala departemen di kecerdasan. Ini Bapak Ibu, monggo kita sareng-sareng membaca. Prof. Nani, perkenalkan saya di Gondalegi, Prof. Nani di Malang, di desa. Nah, mungkin pertemuan pertama ini. Ini Bapak Ibu, ini kurikulum vitae dari beliau. Mari kita baca bersama-sama. Jadi S1 beliau di ITS, kemudian S2 beliau di Universitas Indonesia, dan S3 beliau di Hiroshima University. Semuanya terkait dengan komputer, komputasi. Jadi kalau bicara AI berarti memang betul-betul sudah menjadi pakar beliau. Nah, kemudian ini juga kita lihat judul-judulnya dari penelitian beliau. Ya, jadi monggo kita sama-sama membayangkan ya bagaimana kesibukan beliau. Ya, ini kemudian pengalaman kerjanya ini mulai dari tahun 2023 menjadi sekretaris jurusan Teknik Informatika hingga saat ini sebagai laboratorium komputasi cerdas dan visi. Nah, ini juga luar biasa. Kemudian ini penghargaan beliau, ada yang dari ITS, ada yang dari internasional. Nah, monggo. Kemudian ini pengalaman pelatihan beliau, nah ini yang tadi saya sampaikan. Nah, beliau juga sangat luar biasa, ya, hingga tahun 2022 ini masih terus ya memberikan kemakmuran itu. Kemudian aktus akademik ini juga kita lihat, jadi beliau di Scopusnya sudah 14 yang terindeks ya, dari indeks luar biasa. Saya lihat di Google Scholar-nya sudah eh, apa ya sudah luar biasa lah, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian ini beliau di Sinta yang tadi disampaikan oleh Prof. Imam. Nah, ini penelitian beliau kita ambil yang dari yang terbaru saja. Nah, ini 2023. Ini kalau yang ke bawah-bawah bisa sampai 2 jam nanti tidak selesai kita membacanya. Ini sekedar kenalan Bapak Ibu, beliau Prof. Nani, kolega dari Prof. Imam yang menjadi guru kita, dan hari ini malam ini mudah-mudahan kita yang awam ini yang kita banyak hanya menikmati hasil dari kemajuan teknologi komputasi itu, dapat mengambil pelajaran sehingga kita meskipun tidak berada pada dunia teknik, dunia digital, tapi kita juga merasakan manfaatnya. Kalau di dunia pendidikan yang hari ini, nanti ini banyak dari guru, Prof, dari guru, dari dokter, dan lain-lain. Jadi terkait dengan logika-logika yang menjadi dasar dari artificial intelligence itu ada sangat-sangat kita harapkan agar kita nanti
yang guru dapat menjadi guru yang bijaksana dengan perkembangan teknologi, menjadi guru dan orang tua. Karena saat ini banyak sekali orang tua yang dasarnya memang guru, tetapi terkadang lepas ya terkait dengan bagaimana kita mengikuti perkembangan tentang artifisial atau kecerdasan tiruan. Oleh karena itu, ada waktu 45 menit Prof. Nani untuk menyampaikan materi. Kemudian nanti kita sambung dengan diskusi. Pasti akan ada tanya jawab. Ya, monggo Bapak Ibu mulai mencari referensi kira-kira nanti yang ingin ditanyakan kepada beliau ini apa. Ya, kalau tadi saya pernah menyampaikan kecerdasan itu tidak hanya berdasarkan apa temuan, tapi karena pengalaman-pengalaman. Jadi banyak sekali yang memang kecerdasan itu hadir dari dinamika, dari temuan-temuan yang berlangsung secara terus-menerus, tetapi dari sisi periodik atau dari sisi timingnya itu kok selalu sama. Nah, itu yang mungkin nanti dapat kita coba gali informasi dan pengetahuan. Monggo Prof. Nani untuk menyampaikan materi, kalau memang ingin share screen, monggo dari Ibu Silvi. Mungkin Prof. Nani sudah dijadikan sebagai co-host. Kami persilakan waktu untuk paparannya maksimalnya 45, Prof. Nanti kalau tanya jawab, nah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya, nah, agar nanti kita lebih gayeng lagi seperti biasanya. Oke, monggo Prof. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Munali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Prof. Imam Robandi, mungkin sudah tidak mendengarkan ya. Juga yang terhormat Pak Herman, tadi nih Pak Munali, Bu Sunarti, Bu Marlina, nggih, dan Bapak Ibu semuanya ya, yang hadir pada malam hari ini. Untuk Bu Marlina, tidak apa-apa Bu, eh, apa namanya, mungkin memang sudah apa ya, apa namanya, sudah jalannya harus begitu ya, harus apa namanya, memang persiapannya harus pada saat mendekati acara gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa juga ya Bu untuk saya bisa hadir di sini gitu. Terus tadi eh, Pak Herman juga menyampaikan kurikulum vitae ya, ada banyak. Mungkin itu sebenarnya ya standar gitu. Kalau dengan teman-teman lain sesama dosen yang ngajarnya itu sudah lama seperti saya. Jadi saya itu ngajar sejak tahun 1994, jadi sudah berapa tahun ya? Hampir berapa? 30 tahun lebih ya? Eh, 1994. Berapa itu, Bu? Ya, sudah lama. Jadi, karena kan eh, setiap semester itu kita ada kewajiban yang nanti itu eh, dihitung, menentukan nanti apakah kita bisa dapat apa namanya hmm, sertifikasi ya atau tidak gitu ya. Jadi kita mau tidak mau harus mengajar, harus juga melakukan penelitian, harus juga melakukan pengabdian masyarakat. Dan kalau misalnya kita sebagai pengajar misalnya masih S1, kita dituntut untuk harus S2, harus S3. Jadi memang apa daftar tadi ya memang apa ya dari akumulasi yang sudah kita lakukan selama beberapa tahun mengajar di ITS gitu ya. Oke, dan mungkin saya share screen aja nggih Bapak Ibu ya. Topik malam hari ini itu tentang peranan kecerdasan artifisial dalam apa ya,
sejarah peradaban, begitu nggih Bapak Ibu ya? Ngulik sejarah peradaban. Nggih, maaf, maaf. Oke. Sebelum apa sebelum mungkin menceritakan pengalaman pada saat kami di ITS itu melakukan penelitian terkait dengan manuskrip lama yang merupakan bagian dari sejarah ya. Mungkin saya awali dulu dengan apa namanya, dengan keilmuan ya yang selama ini selama menjadi dosen itu kami tekuni ya. Jadi selama ini saya banyak melakukan riset di bidang fisik komputer, mengajarnya juga di bidang fisik komputer. Tapi ini meskipun namanya itu fisik komputer, itu bukan visi misi, itu bukan nggih. Visi misi gitu kan biasanya suka ada, tapi ini fisik komputer ini adalah eh, bidang ilmu yang termasuk dalam kecerdasan artifisial, yang mana itu mempelajari teknik-teknik gitu untuk dapat menirukan kemampuan manusia ataupun kecerdasan manusia, ya. Yang mana kalau manusia itu kan eh, dia bisa melakukan tugas tertentu, berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengolah informasi yang ditangkap dari lingkungannya itu dengan panca indera ya. Ada dari mata, dari hidung, dari lidah, mungkin dari ada 5 gitu ya. Nah, kalau yang fisik komputer itu merupakan bidang dari AI yang khusus mengolah informasi itu seperti informasi yang ditangkap oleh mata manusia. Jadi seperti informasi gambar yang ditangkap oleh mata, gitu ya. Jadi contoh-contoh eh, kecerdasan manusia yang ingin ditiru, misalnya yang sederhana, kita mungkin kalau tadi saya ada Ibu Sunarti ya, oh Bu Sunarti itu wajahnya seperti ini gitu ya. Jadi meskipun hanya sebentar bertemu, mungkin kalau ketemu lagi itu saya bisa ingat, oh itu Bu Sunarti. Nah, atau ada Pak Munali, ada Pak Herman begitu ya. Pak Herman ya tadi. Ya. Nah, itu bisa tahu gitu ya. Nah, bagaimana itu kita komputer itu bisa menirukan kemampuan manusia yang seperti itu. Nah, itu yang kami pelajari. Ada banyak teknik untuk bisa menirukan ya kemampuan manusia. Dari mulai yang paling sederhana seperti tadi mengenali orang, identitas orang itu kan melihat dari wajahnya kita tahu oh ini ibu A, ibu bapak B begitu. Itu sampai kemudian mungkin yang apa namanya itu bisa membuat deskripsi otomatis dari satu gambar. Jadi kalau misalnya kita melihat sekeliling kita gitu, kita berada di stasiun misalnya, kita bisa lihat oh ini suasananya sedang ramai sore hari, ada kereta yang uh, bersiap untuk berangkat. Oh di toko itu ada orang yang sedang beli gitu. Nah itu kan kita dengan mudah itu bisa memahami lingkungan kita itu berdasarkan informasi yang visual yang ditangkap oleh mata kita. Nah, itu juga salah satu yang ingin ditiru ya. Jadi bagaimana bisa membuat deskripsi dari satu gambar. Misalnya gambar yang dibawa ini itu ada orang sedang bermain gitar gitu. Nah, jadi komputer itu harus bisa memberikan deskripsi otomatis ya. Kalau diberikan gambar seperti ini, oh ini ada orang berkaus hitam, bercelana coklat sedang bermain gitar gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Apa yang kami pelajari ya terkait visi komputer ya. Kemudian ini mungkin kita lewati. Nah, eh, jadi ada beberapa penelitian ya yang kami lakukan dengan sesama
dengan kolega, Bapak Ibu dosen, juga dengan mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, mahasiswa S2, maupun mahasiswa S3. Ya. Jadi kalau di bidang kesehatan, ini yang pernah dan sedang kita lakukan, ya. Ini ada misalnya kita menganalisis foto gigi, gitu ya. Jadi karena kan informasi visual seperti yang ditangkap manusia ya. Kalau di komputer itu berarti matanya itu kamera gitu ya. Dan kamera itu bisa digunakan untuk memotret data yang kita ingin analisis. Nah, contohnya seperti ini data gigi. Nah, karena kita menggunakan kamera tertentu yang mungkin kalau gigi itu mata manusia kan tidak bisa melihat gigi yang ada di dalamnya mulut ya. Tapi dengan kamera tertentu yang pakai sinar X gitu itu bisa menembus di dalamnya mulut sehingga bisa kelihatan tulang yang ada di dalam mulut ya, tulang-tulang gigi. Nah, itu bisa dilakukan analisis untuk bisa misalnya kalau di sini yang dilakukan untuk membantu perencanaan implan gigi. Atau mungkin juga di sini ini adalah foto dari rahim yang dapat dianalisis untuk memprediksi tingkat perkembangan janin. Ya. Kemudian terkait dengan pertanian dan perikanan, kita mungkin bisa membuat semacam alat gitu, yang alatnya itu bisa diletakkan di handphone sehingga bisa dipakai siapa saja karena zaman sekarang kan hampir semua orang bawa handphone. Itu misalnya untuk mengetahui misalnya jenis-jenis ikan gitu ya. Nah, dan tingkat kesegarannya itu bisa menggunakan aplikasi ini yang ada di handphone. Misalnya pada saat jalan ke pasar ingin tahu ini tingkat kesegarannya seperti apa, bisa difoto, kemudian programnya akan melakukan analisis untuk mengetahui atau memprediksi ya jenis ikan maupun tingkat kesegarannya. Demikian juga untuk penyakit ya. Mungkin menarik juga kalau untuk bisa apa itu macam-macam pohon duren mungkin ya dan apa namanya itu mungkin jenis-jenis tumbuhan yang sekarang sedang tren gitu ya semacam aglonema itu kan ini jenisnya banyak sekali. Tidak semua orang tuh tahu jenis-jenis tersebut ya. Mungkin bisa ada alat yang bisa digunakan untuk membantu mengetahui spesies dari tanaman ataupun hewan ya. Bisa juga untuk mengawasi ruangan untuk mengetahui siapa saja yang keluar masuk ruangan gitu. Terus ini untuk pengawasan di ujian online. Ya. Nah, kemudian yang untuk malam ini fokusnya ke budaya ya. Jadi kalau yang budaya ini yang pernah kita lakukan adalah eh, menganalisis dokumen kuno atau manuskrip kuno. Jadi dalam hal ini kalau contoh di sini adalah eh, dokumen dalam aksara Bali. Meskipun nanti yang di belakang nanti kami tunjukkan yang aksara Jawa ya karena memang mirip antara Bali dan Jawa. Jadi ada dokumen kuno yang kita konversi menjadi data digital, jadi di-scan gitu. Kemudian kita analisis untuk menghasilkan apa namanya itu eh, cara bacanya itu dalam huruf Latin, karena tidak semua orang itu bisa membaca manuskrip kuno ya seperti ini. Terus kalau yang terkait dengan ini adalah eh, ini satu aplikasi ya yang ada di mobile itu digunakan untuk pembelajaran menulis huruf hijaiyah. Jadi, selama ini tuh kan sebenarnya sudah ada aplikasi itu untuk membantu pembelajaran menulis huruf hijaiyah. Jadi, namun dari yang ada itu belum ada yang memberikan eh, evaluasi. Jadi kalau sudah belajar, ini usernya ini apakah sudah bisa atau sudah menguasai atau belum. Nah, itu belum ada. Jadi yang kami buat di sini selain memberikan apa itu
panduan untuk belajar ya, jadi ada praktek itu langsung menulis. Kemudian ada juga modul evaluasi untuk mengetahui apakah user itu sudah bisa atau masih belum, masih harus berlatih lagi. Gitu ya. Nah, kemudian juga untuk ini difabel ya, jadi ada penelitian untuk mengenali bahasa isyarat gitu ya. Terus ini juga, nah ini ada juga alat yang bisa kita gunakan untuk ini menghitung rumus matematika yang ditulis tangan. Biasanya kalau pakai kalkulator itu kan misalnya ada penjumlahan berapa gitu, ini kita masukkan kan 6.000 kali 2 ditambah berapa gitu. Nah, kalau yang ini mungkin misalnya kita sudah ada rumus yang ditulis di kertas gitu, kita tinggal foto, kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis. Gitu ya. Nah, itu beberapa yang sudah kami lakukan, mungkin bisa memberikan gambaran tentang apa itu fisik komputer gitu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, nun sewu ini Bapak Ibu, apakah anu nggih, suara saya jelas atau bagaimana nggih? Sangat jelas, Prof. Oh, jelas nggih. Hmm. Atau biar ndak satu arah, monggo kalau misalnya bisa langsung ini gitu ya. Nah, itu bisa langsung disela kalau misalnya ada pertanyaan. Begitukah Bapak Munali? Atau nunggu Monggo. nanti Nggak aja. apa-apa, lanjut dulu Prof, nanti pertanyaan jawab. Oke. Khawatir nanti anu Bapak Ibu ngantuk gitu. Ya, Kalau mendengarkan aja. Nggih. Baik. Nggih, nah ini yang terkait sejarah. Hmm. Karena ini sejarah ini apa namanya? Kami melakukan apa ya, analisis terhadap manuskrip Jawa kuno ya. Manuskrip Jawa kuno. Jadi ada dokumen lama gitu yang ditulis dalam bahasa Jawa. Nah, itu ya. Jadi eh, kalau dokumen-dokumen kuno itu biasanya kan ada berisi catatan-catatan eh, pada zaman dulu gitu ya, yang mungkin ada yang bisa berguna gitu untuk kehidupan kita sekarang ya. Ya. Nah, dan apa itu? Oke, mungkin ini dulu aja. Jadi yang kita lakukan di manuskrip Jawa kuno ini adalah melakukan transliterasi ya. Jadi eh, dokumennya itu kan tertulis dalam huruf Jawa tulisan tangan. Nah, itu akan kita konversi ke dalam apa namanya huruf Latin begitu ya. Tapi belum terjemahan ya, tapi masih alih aksara gitu ya. Oke. Nah, jadi saat ini itu kurang lebih ada sekitar 121 ribuan gitu judul manuskrip kuno, yang mana dari ini tuh hanya sekitar 19.000 saja yang sudah didigitalkan. Dan dari 19.000 itu ada 2.500 yang sudah dialih aksarakan. Oke, nah kenapa perlu ada proses digitalisasi? Ini karena kalau dokumen kuno dalam bentuk aslinya itu kan kemungkinan untuk rusak atau robek atau mengkerut atau apa gitu ya sih, atau tulisannya pudar itu kan lebih tinggi ya karena ada pengaruh usia, terus cuaca juga gitu ya. Nah, itu kalau misalnya bisa dijadikan dikonversi menjadi data digital, itu harapannya menjadi lebih aman gitu ya. Dan juga dengan diubah menjadi data digital itu memungkinkan apa istilahnya itu recovery, maksudnya itu dokumen yang rusak, yang ada tulisan yang pudar itu bisa diperbaiki gitu ya dengan teknik pengolahan citra. Oke, terus, nah,
dari 2.500 manuskrip kuno yang sudah dilakukan alih aksara ini kan memang masih relatif sedikit ya, sehingga mungkin perlu satu alat gitu yang bisa mempercepat proses alih aksara gitu ya. Dan ini apa itu penelitian ini dilakukan untuk supaya bisa lebih cepat gitu melakukan alih aksara. Oke, terus, nah untuk teknik yang nanti kita gunakan, yang kami gunakan ya, itu ada beberapa eh, beberapa ya. Jadi yang kalau di sini itu ada tekniknya itu ada teknik YOLO. Ini adalah teknik untuk melakukan deteksi objek ya. Jadi di dalam dokumen tadi itu nanti akan dideteksi huruf-huruf apa saja atau pasangan ya. Kalau di aksara Jawa itu kan ada pasangan gitu ya. Pasangan-pasangan apa saja gitu ya. Di dalam apa tadi dokumen tadi yang sudah di-scan ya. Nah, untuk tekniknya sendiri yang kita gunakan dari berbagai macam teknik deteksi objek yang ada itu kita gunakan tuh ada YOLO di sini. Nah, terus dari kalau sudah ketemu aksara dan lokasinya di dalam dokumen, selanjutnya dilakukan transliterasi alih aksara ya. Jadi hasil deteksi tadi diproses ya. Kalau di sini kita menggunakan tekniknya itu menggunakan LSTM, nanti akan keluar output berupa eh, cara baca dari dokumen tersebut ya di dalam aksara kita dalam huruf Latin. Gitu ya. Oke, baik. Jadi eh, di dalam penelitian ini ya, yang kami analisis adalah manuskrip Jawa kuno yang tujuannya itu adalah untuk melakukan transliterasi ya, yaitu eh, alih aksara ke dalam dari Jawa kuno ke dalam aksara Latin gitu. Nah, ini adalah tujuan tadi tapi di split ya menjadi beberapa begitu. Jadi yang perlu dilakukan memang kalau membuat apa itu istilahnya ini aplikasi begitulah ya atau eh, alat bantu berbasis komputer begitu. Nah, ini adalah standar yang kita lakukan biasanya adalah menyediakan datasetnya karena komputer itu cara menjadikan dia itu pintar seperti kita itu dia diajari berdasarkan contoh. Ya. Jadi kita perlu mengumpulkan dataset ya, kumpulan data yang nanti kita jadikan sebagai contoh untuk mengajari komputer. Jadi nanti diberitahu komputernya bahwa eh, di dalam contoh gambar seperti ini ya, contoh dokumen apa itu kuno tadi dalam aksara Jawa, kalau ada dokumen seperti ini tuh, ini loh ya huruf huruf ho itu ini huruf ho di sini, lokasinya di sebelah pojok atas tuh ho. Berikutnya sampingnya misalnya no. Berikutnya lagi misalnya huruf yang lain. Itu kita beri contoh. Nah, itu oleh karena itu kita perlu mengumpulkan dataset dengan jumlah yang banyak gitu ya untuk nanti digunakan untuk mengajari komputer. Terus nomor 2 di sini, nah terus kalau mengajari komputer itu kan ada banyak caranya. Nah, nah ada banyak teknik gitu ya. Nah, khusus untuk terkait deteksi objek atau deteksi aksara itu ada berbagai teknik yang kita bisa gunakan. Di sini yang kita pilih adalah menggunakan YOLO ya. Terus setelah itu kita pengen komputernya itu bisa menghasilkan apa alih aksaranya itu ya secara otomatis. Nah, berarti kita perlu teknik untuk konversi ya dari
input berupa hasil deteksi ke dalam cara bacanya. Nah, dari sekian banyak teknik itu kita gunakan LSTM. Meskipun nanti di dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik yang lain. Namun karena kebetulan yang memiliki kinerja paling bagus itu LSTM, maka yang ditulis di sini itu LSTM. Oke. Nah, kira-kira seperti ini alurnya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita mendapatkan dulu foto atau hasil scan dari manuskrip Jawa kuno, ya. Nah, karena mungkin jumlah data yang kita kumpulkan sedikit, ya, mungkin kita perlu memperbanyak. Jadi ini adalah proses untuk memperbanyak jumlah data karena kalau komputer itu belajar dengan contoh, maka semakin banyak contohnya harusnya komputer akan semakin pintar. Nah, ini jadi dari dataset itu kita perbanyak, kemudian kita kita berikan contoh ya mana-mana di dalam dokumen tadi itu ya, yang whole, yang no itu mana saja dan posisinya di mana. Nah, proses ini tuh namanya anotasi ya kalau di istilah di kami itu melakukan anotasi atau memberikan ground truth ya, jawaban yang benar dari satu contoh data. Kemudian dari situ kita lakukan proses pembelajaran atau proses latihan ya. Ini nantinya untuk membangun model deteksi ya. Kemudian kalau sudah dapat model deteksi, nanti model deteksi itu yang sudah dilatih tadi akan bisa mengenali atau mendeteksi aksara-aksara Jawa apa saja yang ada di dalam input scan atau foto manuskrip Jawa yang diberikan. Ya, jadi itu apa saja aksaranya dan posisinya itu di mana. Nah, ini di sini. Nah, kalau sudah di sini, misalnya ini proses ini berulang-ulang sampai kita dapatkan model deteksi itu yang memiliki kinerja yang bagus, ya. Nah, kalau sudah cukup bagus, artinya apa? Kalau bagus itu berarti kalau kita berikan input berupa scan atau foto dari manuskrip Jawa kuno, maka modelnya itu bisa mendeteksi hampir semuanya ya aksara Jawa yang ada di dalam dokumen tersebut. Nah, itu kalau sudah bagus ya, maka kita gunakan ke proses selanjutnya. Karena kalau kurang bagus di sini, karena ini prosesnya itu berurutan atau sekuensial gitu istilahnya. Jadi deteksi dulu, baru kemudian ditransliterasi. Nah, kalau di sini tidak bagus, maka otomatis yang transliterasi itu juga tidak bisa bagus ya. Makanya diupayakan ini bagus gitu ya. Oke. Nah, sesudah itu ya hasil deteksi itu kan jadi dari dokumen itu sudah ketemu nih di sebelah sana ini ada ho, berikutnya ada no, ada apa itu gitu ya. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan sebagai input nantinya itu untuk membentuk model transliterasi ya. Jadi cara baca. Karena kalau cara baca itu kan tidak sekedar hono coroko tapi begitu ho misalnya ada sukunya gitu ya, itu kan menjadi hu. Terus kalau ada apa gitu itu ho menjadi hong gitu kan ya. Jadi itu itu proses itu ada di dalam transliterasi ini ya. Nah, untuk transliterasi ya prosesnya ini ada juga penyiapan dataset untuk menyiapkan ground truth dari transliterasi ya. Jadi bacaan yang betul itu seperti apa gitu itu harus diberikan ya sehingga nanti modelnya itu akan dilatih dengan memberikan contoh kalau ada aksara Jawa beserta posisinya itu seperti ini ya di dalam satu dokumen, maka nanti cara bacanya adalah ini gitu ya. Jadi
di sini modelnya itu akan dilatih berdasarkan contoh-contoh tadi. Nah, ini dengan menggunakan LSTM, ini juga prosesnya itu berulang sampai kita menemukan model yang memiliki kinerja bagus, ya. Nah, kenapa harus diulang-ulang? Karena di sini itu ada beberapa apa ya, mungkin ada setting parameter yang harus disesuaikan dengan dicocokkan gitu ya dengan data kita. Kemudian ada proses apa namanya eh, apa, penambahan data seperti augmentasi gitu ya supaya modelnya itu lebih baik sehingga ini prosesnya berulang di sini. Nah, terakhir akan didapatkan kalau sudah dapat model yang bagus. Nah, ini adalah di output transliterasi yang harapannya itu kalau dibandingkan dengan ground truth atau kunci jawaban atau cara baca dari ahlinya itu sudah mendekati gitu. Nah, tentu saja untuk membangun model seperti ini itu kalau kita terbiasa dengan teknik-teknik di sini, misalnya teknik deteksi objeknya, teknik transliterasinya itu terbiasa, tapi terkait kontennya ya terkait dokumennya sendiri itu cara bacanya bagaimana itu kita membutuhkan ahli di bidang itu. Jadi eh, sehingga kalau untuk membangun ini kita tidak bisa sendiri, jadi harus ada pakar yang dilibatkan ya, terutama untuk kalau di sini tadi penentuan apa itu aksaranya, kemudian kalau di sini tuh bagaimana cara bacanya. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh ya. Ini ada yang kita gunakan adalah manuskrip serat Sewaka gitu ya. Ini bacanya Sewaka atau Sewoko gitu ya. Nah, ini kita ambil 60 citra. Jadi di pusat Perpustakaan Pusat Nasional, Perpusnas itu sudah ada eh, data digital dari manuskrip kuno. Belum seluruhnya, karena tadi kan kita punya 121.000 lebih gitu manuskrip kuno, baru 19.000 yang dilakukan digitasi. Nah, ini yang ini adalah salah satu data digital yang ada di Perpusnas ya yang kita gunakan. Nah, ini kita gunakan 60 citra. Ini data aslinya seperti ini. Nah, inputnya itu nanti ini, nah outputnya adalah cara baca dari dokumen ini itu seperti apa. Begitu ya. Oke, jadi oke. Nah, ini adalah proses yang tadi kita ada perlu melakukan anotasi. Jadi dari data dokumen digital tadi kita perlu lakukan anotasi. Jadi mana-mana huruf, misalnya huruf O, ini pepet apa itu ya, tanda baca yang untuk pepet gitu, mana-mana ini kita lakukan. Ini ini dalam rangka untuk memberikan contoh nanti kepada komputer ya supaya nanti dia bisa belajar gitu ya. Jadi kalau di sekarang ini anu eh, cara belajarnya komputer yang kita adopsi itu menirukan sebenarnya itu cara belajarnya manusia mungkin ya, cara belajar kita. Misalnya kalau kita kecil ya, dulu itu kan kita mungkin eh, tiba-tiba itu tahu aja gitu ini adalah anu, buah apel, ini buah jeruk gitu ya. Eh, apa namanya itu tanpa mungkin diberitahu secara detail ya. Kalau misalnya ini ya, pada saat kita kecil ya, misalnya buah apel itu bentuknya bulat, ada merah-merahnya kadang-kadang, tapi kalau ada juga yang hijau kalau masih mentah. Terus seperti itu. Ada ciri-ciri yang kita jelaskan gitu. Ya. Kan kita tidak belajar seperti itu mestinya ya kalau pada saat kecil ya. Kita mungkin pada saat apa di dapur gitu
itu makan apel gitu kan. Oh, tahu, oh itu apel. Berikutnya lagi ada ditahu itu makan apel loh. Apelnya kok beda, kemarin hijau sekarang merah gitu ya. Tapi itu juga apel. Jadi berdasarkan contoh. Jadi itu juga yang diadopsi ya oleh komputer. Jadi diajari komputer itu berdasarkan contoh-contoh gitu. Gitu ya. Ini tadi anotasi. Oke, kemudian nah untuk memperbanyak data karena komputernya itu akan semakin pintar jika diberikan contoh data dengan jumlah yang banyak ya. Sementara kita kan punya 60 saja. Jadi ini dilakukan splitting ya. Jadi ini dipecah-pecah ini. Jadi untuk satu dokumen ini nanti akan dipecah menjadi 3, di mana nanti akan ada overlapping ya areanya. Ini untuk memperbanyak jumlah data juga salah satu tujuannya ya. Selain dengan cara ini juga memperbanyaknya itu dilakukan dengan ini membuat variasi ya. Jadi ini dibuat menjadi gambar hitam putih atau grayscale gitu ya dengan teknik pengolahan citra ya. Jadi ada beberapa eh, dari dokumen yang sama tapi memiliki variasi penampakan visual yang sedikit berbeda ya. Gitu. Supaya contohnya itu lebih banyak. Oke, nah ini adalah model YOLO yang kita gunakan. Mungkin ini terlalu detail ya. Jadi ini adalah arsitektur istilahnya kalau di dalam deep learning. Itu Mohon kita maaf, Prof, ya. menggunakan. 5, Iya. menit lagi untuk Oh, paparannya. iya. Baik. Iya, iya. Ya. Ya, dan ini adalah contoh hasil apa model ya, evaluasi model. Jadi kalau kita berikan uh, input data ini, maka akan hasil deteksinya akan diberikan ya. Seperti ini ada setiap aksara itu akan ditandai dengan kotak-kotak gitu atau bounding box gitu ya. Ini untuk menyatakan kelas-kelas yang aksara yang terdeteksi. Nah, dari situ kemudian dilakukan transliterasi. Ya, jadi eh, dari citra ini kemudian dapat hasil deteksinya yang seperti di sini ini. Nah, output dari hasil deteksi itu yang akan masuk ke model transliterasi dan akan dikeluarkan seperti ini. Ini adalah cara baca yang dihasilkan oleh komputer gitu, ya, dalam bahasa kita. Ya. Nah, untuk ini gimana cara bacanya? Ini kita butuh expert ya untuk menentukan ground truth. Karena saya sendiri juga tidak tahu cara bacanya. Atau mungkin kalau cara baca ini yang tahu Prof. Imam mungkin ya seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi begitu ya ini sama. Jadi eh, proses apa itu transliterasi. Jadi sebenarnya inputnya itu bukan dari yang seperti ini dari citra ya, tapi dari hasil deteksi. Nah, hasil deteksinya itu seperti ini. Ya. Ada kode-kode gitu dari kelas aksara yang terdeteksi. Dan ini adalah outputnya. Begitu mungkin ya, Bapak Ibu, untuk sekilas terkait apa yang kami lakukan dengan apa ya, menggunakan visi komputer untuk melakukan apa ya, transliterasi manuskrip kuno. Ya. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa kami share ke Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya ya. Monggo saya kembalikan ke Pak Munali mungkin. Terima kasih, Prof. Jadi demikian Bapak Ibu eh, paparan singkat. Ya memang berbicaranya ilmuwan itu berbeda dengan berbicaranya orang-orang awam ya. Jadi kalau Prof. Nani itu runtut sekali. Jadi sedikit banyak kesimpulan kasarnya kalau saya menyimak tadi, sebetulnya artificial itu kalau tadi disampaikan itu komputer itu membaca itu sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang
terus-menerus ya Prof ya. Jadi kalau membaca itu kalau nanti ditemukan dengan gaya-gaya yang sama, baru nanti dapat ditentukan. Tadi misalkan anak kecil itu tidak usah diberitahu identitasnya, speknya jeruk seperti apa. Mendengar orang bicara saja, kalau misalnya, oh ini namanya jeruk, ini jeruk, ini jeruk. Nah, pasti kalau sudah merasakan, melihat itu pasti menyebutnya itu jeruk. Nah, itu secara kasarnya. Baik Bapak Ibu, jadi dari paparan tadi, monggo. Ya, ini ada Bu Dr. Izuki, ada Pak Firwan. Jadi yang tulisan-tulisan resep dokter itu boleh jadi salah satunya adalah penggunaan artifisial itu ya, karena yang membaca kan tidak semuanya dapat membaca. Nah, ini juga ada Bu Herianti dari Jogja. Nah, ini ada Bapak monggo, misalnya ingin disampaikan hal, ini sudah Bu Isuki sudah melambaikan tangan. Monggo Bapak Ibu nanti berurutan. Monggo Bu Dokter Izuki dapat dimulai untuk bertanya. Kemudian nanti ada Bu Sunarti. Monggo yang lain kita urut. Monggo Bu Dokter. Ya, terima kasih Cak Monali. Assalamualaikum Prof Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof. Ini hal yang memang ke depan ini AI ini menjadi sesuatu yang mau nggak mau harus kita terima ya Prof. Jadi hampir semua bidang itu dapat diatasi ya atau dapat digantikan dengan AI ini. Mungkin yang seperti disampaikan Cak Munali tadi, termasuk resep dokter yang susah-susah dibaca itu Prof, biar apotekernya tidak kesulitan dalam membaca ya dan tidak salah dalam memberikan. Tapi saya rasa itu sangat di kita mungkin masih lumayan jauh ya Prof. Prof, mohon izin yang pertanyaan saya ini bukan terkait dengan AI-nya secara langsung, tapi saya terkait dengan kurikulum vitae-nya Prof tadi itu ada teknik informatika, ada ilmu komputer, ada teknik komputer. Nah, ini perbedaannya di mana nih Prof? Karena kebetulan putra kedua kami ini kok tertarik sekali dengan ilmu komputer seperti itu Prof. Matur nuwun, itu aja Cak Munali, matur nuwun. Anu, bisa dijawab langsung toh? Monggo Prof. Ibu Izuki, matur nuwun pertanyaannya. Ya, jadi kalau dulu itu awal mulanya ada teknik komputer dulu itu saya kuliahnya itu eh, di jurusan waktu itu masih awal-awal banget ada komputer tuh namanya teknik komputer. Kalau sekarang kan ada teknik komputer, ada teknik informatika, ada apa lagi ya? Teknologi informasi, ada yang baru lagi tuh rekayasa kecerdasan artifisial, ada rekayasa perangkat lunak, ada berbagai macam gitu. Nah, kalau dari awalnya dulu itu memang apa itu seperti satu ilmu. Kalau komputer awalnya itu beberapa literatur itu menyebutkan itu eh, ibunya itu matematika, bapaknya itu elektro gitu zaman dulu nggih. Nah, terus karena eh, semakin berkembang eh, namanya itu banyak apa itu hasil dari keilmuan teknik komputer tuh yang memang banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari nggih. Ya, itu jadi apa namanya sub bidang ilmunya itu menjadi eh, banyak lebih banyak gitu ya. Dan apa namanya apa itu yang ditawarkan oleh universitas itu menjadi lebih spesifik ke sub-sub ilmu tadi gitu. Karena kalau teknik komputer yang besar misalnya mau semua aspek itu kan juga eh, tahu banyak tapi sedikit-sedikit gitu nih. Akan lebih baik kalau misalnya skupnya lebih kecil tapi lebih dalam di area itu. Sehingga dari satu keilmuan yang besar itu ya itu kemudian dipilah dipecah-pecah nanti ada informatics, ada apa namanya itu teknologi informasi, ada apa namanya kalau di ITS itu ada teknik komputer, informatika, ada sistem informasi gitu.
Itu karena memang ada sub-subnya gitu. Kalau yang ilmu komputer itu eh, dulu kan saya ada di S2-nya di Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, itu memang kalau di dalamnya sendiri itu ada eh, ada departemennya itu ada teknik informatika kalau nggak salah ya, ada sistem informasi. Jadi ada pecahan-pecahan juga gitu, mirip gitu. Nah, kalau apa namanya pembagiannya, itu mungkin bisa kita lihat spesifik itu di kurikulumnya, karena kan ada banyak nama sekarang ya. Apa kurikul mana titik beratnya gitu. Jadi kalau misalnya di informatik, teknik informatika di kami itu mungkin tidak ada hardware juga dipelajari, ada jaringan komputer dipelajari, tapi tidak terlalu banyak apa itu tidak hardware banget begitu ya. Jadi ada juga banyak terkait dengan software atau perangkat lunak. Kemudian seperti sistem informasi itu ada aspek organisasi juga yang dipelajari ya. Jadi apa ya, kalau di dalam perusahaan itu kan ada itu ada manajemennya, terus juga ada teknologi informasinya. Jadi gabungan antara pengelolaan resource, human resource dan juga teknologi itu apa digital ya, teknologi informasinya gitu. Begitu. Kak, tadi pertanyaannya apa ya? Yang apa dan apa tadi? Ya, Prof, terkait dengan Perbedaan perbedaan. informatika, Ya. ilmu komputer gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya. Kalau ilmu komputer harusnya mungkin lebih banyak itu juga ya, lebih banyak ada aspek algoritma, matematik algoritma begitu ya, selain dari pengembangan softwarenya juga. Kemudian kalau teknik komputer mungkin eh, lebih banyak ada ke arah hardware juga begitu. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya itu yang dipelajari itu apa ya, katakanlah ada 100% tuh tinggal komposisinya mungkin ya. Jadi lebih banyak apanya gitu. Misalnya teknik komputer tuh lebih banyak hardware-nya. Software-nya juga ada, tapi tidak sebanyak misalnya kalau di informatika seperti itu, Bu. Ibu Izuki nggih. Mungkin bisa anu ya, mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan jawabannya. Terima kasih banget. Terima kasih, Prof. Iya. Iya. Nah, itu Bu Dokter ya. Sama-sama komputernya, sama-sama kecerdasannya. Makasih Prof. Nah ini sekarang Bu Sunarti, ini pertanyaannya nanti jangan membaca pantun ya, karena komputernya nanti belum dapat budaya Jawa. Monggo Bu Sunarti, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Munali atas waktunya. Terima kasih Prof. Nani. Mohon izin bertanya, Prof. Tadi sudah banyak sekali kami mendapatkan pencerahan mengenai artificial. Kebetulan di hadapan kami di bukunya Prof. Imam halaman 5 ini banyak dijelaskan Prof tentang kecerdasan tiruan. Ada hal yang menarik tadi yang kami simak Prof. Kebetulan tadi banyak yang ditampilkan contoh-contohnya oleh Prof. Nani. Akhir-akhir ini kebetulan kami menyimak dari penemuan arkeolog nih Prof yang ada di Indonesia. Kebetulan beberapa waktu kami tidak dapat membayangkan bahwa ternyata Fir'aun kok ganteng ya gitu. Kalau dilihat dari AI, tapi kok jahat ya begitu. Kemudian yang akhir-akhir ini kami ikuti adalah Gunung Padang, Prof. Gunung Padang yang ada di Cianjur yang oleh para arkeolog selalu di up to date nih, penemuan-penemuannya sehingga membuat kami penasaran. Dan itu juga nampaknya tidak meninggalkan dari artificial intelligence yang kami lihat setelah menerima materi dari Prof. Nani malam ini. Prof, kami tidak bertanya tapi salut, Prof. Kami salut dan kami ingin mengulik lebih jauh lagi ya.
Mungkin kami karena di bidang agama tadi ada huruf hijaiyah, ada huruf-huruf Jawa, dan nampaknya khazanah dari peradaban masa lalu itu sangat pesat maju. Kemudian penemuan-penemuan yang saat ini ditemukan juga sangat menakjubkan, begitu Prof. Jadi kami sangat berterima kasih Prof atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada mungkin pelatihan bagaimana eh, orang agama bisa dapat apa nih belajar lebih dalam lagi tentang artificial intelligence. Terima kasih Prof Nani. Nggih, sami-sami Bu Sunarti. Iya, apa namanya? Apalagi yang sekarang itu entah ini menjadi eh, keuntungan atau apa ya, mungkin ancaman gitu. Mungkin Bapak Ibu eh, sudah pernah menggunakan ChatGPT, ya, ChatGPT. Jadi itu memungkinkan kita itu apa ya? Kalau misalnya kita itu membuat satu artikel begitu kan kita mikirnya lama, mencari literatur, membuat menyusun kalimat menjadi satu paragraf, terus keterkaitan antara paragraf seperti itu ya. Mungkin agak lama ya kan kita buatnya. Nah itu dengan ChatGPT itu memungkinkan kita membuat tulisan itu cepat, Bu. Misalnya tolong saya dibuatkan eh, dalam 10 paragraf tentang budaya Indonesia gitu. Dia akan membuat seperti itu langsung Bu ya. Jadi tidak sampai 1 menit itu sudah dapat itu artikelnya. Terus kita misalnya pengen eh, buatkan lagi versi yang berbeda dari yang sudah dibuat tadi, maka dia akan buat lagi. Nah seperti itu. Terus apa namanya memungkinkan juga apa kalau di wajah begitu kan kalau kita pakai eh, yang aplikasi komputer yang suka dipakai anak-anak mungkin ya untuk mainan itu kita pengen tahu wajah kita 10 tahun lagi 20 tahun lagi gitu kan ya itu untuk memprediksi kira-kira bentuk wajah kita bagaimana kayak gitu itu juga itu ada banyak sekali yang eh, ya beberapa mungkin membantu beberapa mungkin kalau di dunia pendidikan jadinya kita seperti saya misalnya sebelumnya sebelum ada ChatGPT itu memberikan tugas buat eh, apa namanya ya, buat deskripsi tentang kecerdasan artifisial gitu dalam eh, 5 paragraf. Nah, kalau sekarang itu agak tidak berani ya karena kan apa namanya eh, itu merupakan kita bisa minta ke ChatGPT untuk membuatkan gitu ya dan untuk memastikan apakah ini anak buat sendiri atau enggak. Nah, itu agak susah. Atau mungkin juga kalaupun mereka menggunakan ChatGPT, kita pengennya itu enggak dalam bentuk ketikan. Jadi artinya masih ada proses untuk menuliskan tuh ke dalam tulisan tangan gitu ya. Jadi paling enggak itu dia tahu apa yang ditulisnya gitu. Pernah nulis gitu ya. Kemudian perlu dicek lagi dengan tanya jawab gitu supaya memastikan bahwa kalau kita memberikan tugas itu kan supaya anak memahami ya apa yang kita tugaskan gitu. Kalau pakai ChatGPT kan hanya selesai tugas tapi anaknya tidak paham ya. Jadi untuk itu harus ditulis tangan, kemudian perlu ada cek lagi ditanya tanya jawab mungkin ya untuk memastikan. Begitu. Begitu Pak Munali. Terima kasih Prof Nani. Nggih, Terima sami-sami kasih, Bu. Bang Rob. Jadi kecerdasan ini bergantung kita ya. Jadi ingin digunakan untuk hal yang baik atau memang disengaja untuk hal-hal yang tidak baik memang sangat-sangat memungkinkan Prof ya. Ada misal tadi, oh ini ada Pak Sanmas dari Sorong sudah melambaikan tangan. Bu Sunarti tadi jawabannya sampun ya. Jadi terkait ya siapa tahu nanti dapat mengidentifikasi ini hadisnya sahih atau tidak nanti dapat juga. Monggo Pak Ustadz Sanmas dari Sorong di sana sudah pukul 22 mungkin ya. Ya, Rob.
Monggo Pak Sanmas sudah Terima kasih. raise hand. Saya coba izin mudah-mudahan karena tadi jaringannya tidak stabil makanya saya matikan kamera. Coba mudah-mudahan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Munali, Prof. Terima kasih materinya. Saya baru apa tercerahkan tentang visi komputer yang penjelasan Ibu tadi. Oh begitu. Eh, Terus tadi sempat yang kaitannya dengan chat GPT. Kebetulan saya sering menggunakan. Nah, eh, terbantu sekali, tapi sering yang terganggu itu ada penjelasan yang keliru. Kadang-kadang hambar dan tepat. Saya pernah coba suruh terjemahan Al-Quran karena saya tahu ini terjemahannya salah. Kemudian ada jawaban mohon maaf yang sebenarnya begini. Nah, terus saya hubungkan dengan kalau yang berkaitan dengan deteksi, misalnya tentang kondisi janin atau hal-hal yang terus nanti ada pengambilan keputusan. Bisa juga kan misalnya itu keliru. Terus kalau keliru, kenapa bisa sampai keliru? Terus kan tentu bisa berakibat fatal. Misalnya terus kaitannya dengan dokter yang akan mengambil keputusan, ternyata yang di situ fotonya itu keliru misalnya dari deteksi. Nah, ini mohon penjelasan bagaimana dokter, Prof? Oke, oke, terima kasih Bapak Muhammad Sanmas. Iya. Iya. Ya, Udah eh, larut sini jam 11 malam. wah, sudah malam sekali. Oke. Baik. Iya, jadi eh, untuk penerapan kecerdasan artifisial pada bidang-bidang yang apa ya eh, penting atau krusial ya, itu menyangkut nyawa, menyangkut hidup dan mati ya. Contohnya seperti di kedokteran atau mungkin yang apa itu eh, untuk buka palang pintu kereta otomatis itu kan juga ada pakai AI ya. Nah, itu eh, memang harus dipastikan benar-benar memiliki kinerja itu 100% yang dan kalau untuk kedokteran itu penggunaan AI itu lebih banyak untuk digunakan untuk membantu dokter. Jadi tetap keputusan terakhir itu ada di expert ya, ada di dokter. Jadi ini eh, toolsnya itu digunakan untuk membantu analisis dari misalnya untuk membaca data gigi, foto gigi, membaca foto rongsen dari rahim gitu. Itu sebagai tools untuk membantu. Nah, keputusan akhir tetap harus ditentukan oleh expert, oleh dokter. Begitu. Begitu kira-kira eh, Kalau Bapak Santos. kesalahannya itu kira-kira apa yang menyebabkan misalnya? Oh, iya. Eh, ya, jadi berarti memang modelnya itu belum sempurna. Jadi dan itu proses seperti ini kan proses belajar terus-menerus nggih. Jadi seperti kita juga kadang-kadang itu kita mungkin pada saat muda dulu itu memahami sesuatu itu seperti ini ya. Karena kita mungkin belajar baru sampai di umur 20 tahun itu baru sedikit gitu mungkin yang kita pelajari. Nah, untuk pemahaman tentang sesuatu yang sama gitu di usia 30 tahun, 60 tahun jika kita belajar terus mungkin agak berbeda. Mungkin berbeda gitu ya. Jadi yang 20 tahun tadi itu sebenarnya salah itu pemahamannya itu. Seharusnya itu yang ini gitu ya. Nah, itu juga mungkin analog analog dengan komputer belajar ya. Jadi bisa juga kesalahannya itu dari jumlah sampel atau jumlah data yang dipelajari itu kurang menyeluruh ya, kurang lengkap gitu. Atau bisa juga dari teknik belajarnya yang belum sempurna. Begitu. Jadi eh, ini eh, untuk saat ini itu perkembangannya sudah sangat pesat. Itu kalau kita bandingkan paling tidak itu dengan 10 tahun yang lalu. Itu model yang ada itu masih belum mampu misalnya untuk mengenali dengan tepat misalnya untuk wajah-wajah orang atau apa gitu ya. Belum ada teknik yang bisa membuat model yang akurasinya baik gitu ya. Namun 10 tahun kemudian itu kinerja model itu sudah sangat
meningkat tajam gitu ya karena perkembangan teknik pembelajarannya, karena riset di bidang kecerdasan artifisial itu kan sangat aktif gitu ya dan dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia gitu. Mereka melakukan riset ini. Jadi kalau misalnya ada satu hasil yang biasanya itu diumumkan, hasil itu diumumkannya biasanya kalau ini kayak di jurnal atau di seminar internasional yang dibaca oleh peneliti-peneliti lain. Gitu. Jadi begitu ada hasil yang baru dilaporkan, oh ini dari hasil ini tuh untuk pengenalan wajah misalnya itu sudah bagus dari sebelumnya, tapi masih 80%. Nah, peneliti yang lain itu dari hasil terakhir itu akan berusaha untuk mengeksplor dan meningkatkan lagi kinerjanya. Jadi ada proses apa ya, penyempurnaan itu yang dilakukan oleh banyak orang ya, karena ini tersebar peneliti-penelitinya itu kan tersebar di mana-mana gitu. Jadi memang mungkin belum sempurna ya pada kasus spesifik tertentu itu bisa jadi karena eh, dataset yang digunakan tuh belum mewakili secara lengkap ya kondisi real dari permasalahannya. Bisa juga perlu perbaikan lagi di dalam teknik belajarnya. Begitu kira-kira. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami. Terima kasih Prof. Pak Sanmas. Nah, ini Ya, terima disambung kasih, Mas langsung Munali. Bu Retno dari Cirebon. Monggo, Nggih, mungkin mau terima kasih. meneliti Gunung Jati. Nggih, terima kasih Pak Munali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sungguh sebuah pencerahan yang luar biasa. Tadi di chat room itu saya juga membaca beberapa apa ya ungkapan kagum. Penjenengan sudah menyampaikan yang sangat baik. Begini, Prof. Kami ini kan beberapa kali pernah mendengar gitu, pernah mempelajari, maksudnya mempelajari itu dalam diskusi semacam ini tentang artificial intelligence. Mulai dari bukunya Prof. Imam yang setebal itu, kami sambil tidak mengetahui sebetulnya isi seluruhnya apa, tapi kami mempelajari atau membaca yang kami paham. Misalnya tentang kebiasaan semut, kemudian kebiasaan lebah, sampai yang paling belakang itu eh, apa Pak, ikan yang paling ganas itu eh, Ikan hiu. ikan hiu. Tak. Nah, Hiu, ya, Bun. nggih. Nah itu yang terakhir sekali yang buku Prof. Imam yang terbaru itu adalah algoritma elang Haris, sehingga kami dapat mengenal oh ternyata elang di Indonesia itu ada yang namanya elang Haris dan sebagainya. Nah, pemahaman saya begitu, Prof. Itu kan kecerdasan tiruan. Meniru dari mana? Kalau beberapa yang pernah kami ikuti, gitu, saya menarik kesimpulannya adalah meniru dari eh, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, begitu. Lalu dijadikanlah algoritma. Nah, algoritma itu kemudian menjadi rumus-rumus. Kalau misalnya contoh Prof. Imam itu ya rumus-rumus tentang elektro, gitu. Nah, malam ini saya mendapat pencerahan yang luar biasa itu tentang fisik komputer. Terus saya tuh mikir, ini kecerdasan siapa ditiru oleh siapa gitu. Apakah betul, Prof? Kalau saya memperkatakannya adalah kecerdasan manusia, kitab gitu. Kan kalau manuskrip itu kan ditulis, ada yang ditulis, diketik, tetapi tidak dicetak kan, nggih, Prof? Manuskrip itu. Nah, itu kecerdasannya itu berasal dari manusia, kemudian diadopsi oleh komputer itu tadi, apakah pemikiran saya itu betul seperti itu, Prof? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Nggih. Langsung nggih, Pak Munali nggih. Oke, monggo Prof. Nggih. Nggih, baik Ibu Retno, terima kasih pertanyaannya. Nggih. Nggih, jadi teknik teknik belajar itu yang sudah banyak dikembangkan oleh peneliti itu memang macamnya banyak banget. Ya mungkin tadi yang
Ibu Retno sebutkan itu ada yang teknik optimasi ya, yang menirukan, ada yang semut, ada yang burung, ya lebah optimasi. dan lain. Itu teknik optimasi. Nah, kalau yang apa namanya, jadi teknik belajar yang saat ini tuh banyak juga dikembangkan. Ya, salah satu teknik belajar itu adalah teknik belajar menggunakan deep learning, pembelajaran mendalam. Yang mana itu teknik tersebut itu sebenarnya merupakan satu bagian dari teknik artificial neural network atau jaringan syaraf buatan. Nah, kalau melihat namanya jaringan syaraf buatan, maka teknik pembelajaran ini itu meniru cara cara belajar atau cara kerja jaringan syaraf atau otak manusia. Gitu. Jadi kalau di otak kita ya, di jaringan syaraf kita itu kan ada istilah neuron, dendrit gitu. Itu istilah-istilah entah biologi mungkin ya. Ada bagian-bagian dari otak itu. Nah, itu kan sambung menyambung begitu ya, neuron-neuronnya tersebut. Nah, cara apa itu arsitektur otak kita itu yang ditiru ya, sehingga uh, di di uh, di komputer ya, tiruannya itu nanti berbentuk kalau digambarkan tuh ada node-node bulat-bulat itu yang menyatakan neuron, di mana setiap node itu akan disambung-sambungkan dengan node-node yang lain. Nah, nah, seperti itu. Jadi kita membuat apa namanya itu satu arsitektur yang arsitektur otak buatan katakanlah begitu ya, yang menirukan uh, otak beneran, otak kita gitu ya. Nah, nah, terus kalau kita sudah punya seperti ini kan di dalamnya pasti ada rumus matematik ya, bagaimana nanti setiap node-node itu berhubungan dengan yang lain. Kalau suatu node memiliki nilai tertentu, misalnya 1 begitu, terus dia disambungkan ke node yang lain, nah, maka akan menjadi berapa nilainya itu diterima oleh node yang lain. Nah, itu nilai-nilai itu merupakan bobot ya yang harus nanti itu ditentukan. Nah, menentukannya itu dari proses belajar ya. Sehingga kita punya arsitektur. Nah, belajarnya bagaimana? Kita punya data input, terus kita juga punya output yang diharapkan. Jadi memberikan contoh ya, contoh pertanyaan dan jawabannya. Nah, itu nanti yang digunakan ya untuk men, apa ya, menetapkan ya angka-angka atau bobot-bobot yang di dalam yang ada di dalam arsitektur dari jaringan syaraf yang buatan tadi gitu. Jadi proses seperti itu. Jadi sebenarnya itu menirukan manusia, otak cara kerja manusia. manusia. Nah, itu terus itu kan sebenarnya ada proses optimasi di dalamnya. Itu kan ada jaringan gitu, nggih. Nah, bagaimana cara yang cepat itu kita bisa mendapatkan bobot yang cocok dengan data input dan output yang dipadankan. Nah, itu ada teknik optimasi. Ada yang menggunakan apa namanya gradient descent. Terus mungkin juga optimasinya itu bisa nanti mengadopsi teknik-teknik yang tadi, yang pakai burung, lebah dan lain-lain itu di dalamnya situ. Jadi kombinasi ya antara adopsi teknik otaknya manusia, kemudian optimasinya dipakai dari apa itu Algoritma. apa itu alam yang lain. Alam yang lain itu kan berarti kan bukan manusia ya, apa itu dari burung dan yang Alam lain-lain. misalnya. Begitu Ibu. Anjir. Berarti gambaran Itu Bu Retno. kasar saya tentang nggih, apa yang ditiru, kemudian yang meniru siapa, begitu kan? Ada gambaran kasarnya seperti itu nggih, Prof. Dan itu proses belajar. Tentu saja di awal-awal dia kurang sempurna. Nanti seiring berjalannya waktu akan menjadi lebih mendekati tata kerja neuro atau saraf manusia. Ya, matur nuwun sangat, Prof. Terima kasih. Terima kasih Terus, Bu terima kasih Pak Retno. Munali.
Nggih. Nggih. Mungkin ada tambahan juga sedikit nggih Pak Munali tadi. Nggih. Nah, itu juga kan eh, deep learning itu kan menirukan ya cara kerja otak manusia. Namun ada yang ini juga waktu itu kalau kapasitas memori kita itu kan terbatas mengingatnya. Sementara kalau yang tiruannya ini itu kan kita bisa tambahkan apa itu kemampuan untuk mengingat ya. Itu kan pakai chip-chip begitu ya. Kita di hardware itu yang lebih banyak lagi daripada kita. Jadi dia itu bisa mengingat lebih banyak hal begitu jadinya ya dibandingkan kita jika diperlukan gitu ya. Makanya dengan apa itu metode pengenalan yang sekarang itu mungkin mampu mengenali mungkin 1.000 kelas objek itu yang mana dari hasil terakhir itu pada tahun 2017 kalau tidak salah itu sudah melampaui kemampuan manusia untuk mengenali objek gitu. Lebih Nah, pintar. ya begitu. Itu berarti Nggih. kalau manusia semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang lupa. Nah, kalau Nah, komputasi ini nah, memorinya, Semakin remnya bisa semakin pintar. ditambah. Iya. iya, Ya, Prof. iya. Ini Iya. ada dari Aceh, Prof. Ini ada Pak Dr. Matur nuwun. Dardan yang sudah melambaikan tangan juga, mau menyapa dan mungkin mau berbagi atau bertanya pada Prof. Nani. Monggo Pak Dr. Dardan dari Aceh. Terima kasih Pak Munali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Prof. Nani yang telah menyampaikan materi malam ini sangat menarik. Ini tentang AI ini, Artificial Intelligence ini, Bu. Kemudian saya menarik, kalau kita hubungkan, Bu, dengan sekarang pabrik mobil, sepeda motor, kan, itu kan pakai robot di sana semua, Bu. Pakai robot, pakai alat-alat yang sudah canggih, tidak butuh lagi kepada tenaga manusia. Nah, ini apakah juga merupakan salah satu ilmu AI di situ digunakan sehingga robot itu juga bisa menggantikan fungsi manusia, Bu. Nah, ini kemudian kita lihat lagi dalam mobil. Mobil sekarang kan tidak perlu supir lagi, Bu. Jadi dengan ilmu komputer yang canggih yang sangat tinggi itu, mungkin juga menggunakan bagaimana otak atau saraf-saraf manusia yang diinterpretasikan ke dalam komputer kepada alat-alat elektronik itu, sehingga dia bisa berfungsi kapan mulai jalan, ditekan-tekan tombol-tombolnya saja, kemudian kapan berhenti. Di samping mobil tanpa supir juga ada mobil yang ada supir. Kalau mengantuk dia, kalau ada lewat mobil lain, otomatis dia bisa berhenti sendiri, Bu. Jadi fungsi manusia yang ngerem, dia direm sendiri oleh otak komputer tadi yang ada di dalam kendaraan itu. Kemudian sekarang juga manusia-manusia buatan, robot-robot yang sekarang saling berlomba di antara mahasiswa-mahasiswa dan juga ada siswa SLTA. SLTA yang sudah pandai membuat robot yang fungsi dan jalannya robot itu sama macam manusia, Bu. Nah, ini bagaimana cara interpretasikan ilmu itu ke dalam otak-otak robot sehingga sehingga robot itu sangat-sangat mirip dengan manusia, bisa berfungsi, wajahnya dan lain sebagainya. Ini bisa ditiru, Bu. Nah, ini bagaimana AI ini bisa diterapkan dalam hal tersebut tadi, Bu. Nah, terima kasih. Itu aja mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya kalau ini tadi kalau seperti robot yang ada di pabrik mobil mungkin bisa menggantikan apa itu karyawan manusia gitu ya, sehingga bisa memasang apa misalnya apa itu merakit mobil begitu ya. Iya. Nah itu memang robotnya itu ada tertanam program AI di dalamnya dengan menggunakan sensor, tidak hanya mungkin sensornya berupa kamera. Kalau kamera kan dia untuk mengenali mungkin posisi apa itu lampu yang akan ada di mana. Jadi itu ada kameranya untuk mengetahui posisi-posisi. Tapi juga mestinya dilengkapi dengan sensor-sensor yang lain lagi. Jadi kalau kita kan terbatas sensornya ada 5 panca indera gitu. Mungkin kalau di apa namanya di robot mungkin ada juga sensor yang mungkin bisa mengetahui berat dari barang begitu ya, sehingga nanti ya bisa kayak ya mungkin tujuan tertentu di merakit mobil itu ada kebutuhan untuk oh kalau dia mungkin ada
apa itu mungkin ada sensor bisa tahu gitu ya. Pada saat mengangkat tuh langsung tahu itu beratnya berapa misalnya gitu. Yang mungkin itu diperlukan untuk perakitan mobil gitu. Jadi eh, untuk mengetahui inputnya itu menjadi lebih banyak gitu alat yang bisa digunakan. Jadi sama juga dengan yang mobil tadi. Kalau di mobil kan ada mobil bisa jalan sendiri, nah berarti itu mobilnya itu harus dilengkapi dengan sensor kamera mungkin di depan, di belakang, supaya kalau maju itu belok kemana, atau ada halangan kapan ngerem itu bisa tahu ya. Terus selain itu juga diperlukan sensor yang lain juga, mungkin sensor untuk apa apa lagi ya, berarti sensornya itu tidak hanya sensor kamera, jadi ada beberapa sensor yang lain yang di apa itu digunakan untuk menangkap kondisi lingkungan di sekitar mobil itu ya, sehingga mobilnya itu bisa memberikan keputusan yang aman. Apakah harus maju? Nah, kalau maju itu harus dengan kecepatan berapa? Nah, kalau kecepatan berapa, eh, beloknya itu harus kemana? Berapa derajat ke kiri, berapa derajat. Nah, itu. Jadi harus mungkin melibatkan banyak sensor di dalamnya. Ngaten. Mungkin begitu, G. Pak Zar dan G. Ya, terima kasih Prof. Sebagai Iya. masukan sedikit. Terima kasih Pak Menali. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi betul sekali kata Prof. Nani terkait sensor robotik. Jadi Ya. pekan lalu ya hari Ahad itu saya mengikuti anak-anak di Malaya University, Prof, terkait dengan untuk ada perlombaan dan pertandingan robot AI. Kalau saya sebenarnya AI karena orang Jawa, tidak bisa AI ya. Nah, ternyata betul. Jadi anak-anak sekarang itu kecenderungan dan kecerdasannya memang untuk membuat program, kata Prof tadi, apakah robot ini berjalan di jalur merah atau jalur hitam, atau nanti saat dia mengenai beban berukuran sekian, dia harus berhenti, belok, dan seterusnya. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Pak Dr. Zardan kan di industri sekarang itu memang robot itu sudah ada patokannya ya. Jadi kalau tugasnya dia hanya meletakkan, kata Prof. Nani tadi, oh ini merakit, jadi tugasnya hanya catuk, catuk, catuk. Nah, itu yang sekarang terjadi di kita di SMK itu. Kita ingin mencetak tenaga kerja di pabrik manufaktur, tapi di pabriknya sudah menggunakan robot berbasis ini, AI itu kan ya. Nah, itu sekedar untuk tambahan ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau sebetulnya terkait dengan robotika ini, jadi anak-anak kita sekarang sudah dunianya sudah dunia AI semua. Jadi wajah kita sudah diukur, tadi kata Prof, diukur kira-kira nanti 8 tahun lagi seperti ini loh. Atau kalau orang ini hatinya tidak baik, wajahnya berubah. Nah, gitu. Sekarang sudah mulai ada kemampuan yang dikendalikan oleh teknologi-teknologi yang itu yang membuat adalah orang-orang yang saat ini mungkin tidak dapat tersenyum karena mereka harus berhadapan dengan material-material fisik yang memang tidak dapat berkomunikasi secara rasa. Monggo, mungkin Pak Dr. Firwan, ini Pak apoteker mungkin terkait dengan di bidang kesehatan, karena sekarang waktunya masih ada 9 menit menuju pukul 21.30 sebelum nanti saya berikan ke Bu Sunarti sebagai pembawa acara. Monggo mungkin Pak Firman atau Bu Endang yang sama-sama orang kesehatan, yang ahli-ahli obat ini. Nah, ini monggo misalnya ada Pak Firman atau Bu Endang. Ustaz Munali, Ye, Bapak Firwan Firdaus akan memberikan konklusi pada malam ini. oh begitu, kamu tadi. Baik, pukul 21.22. Jadi kalau sudah dirasa cukup penambahannya, kami kembalikan ke Bu Sunarti, dan sekali lagi terima kasih waktunya, terima kasih atensinya, wabil khusus Prof. Nani yang sudah berbagi pemahaman tentang kecerdasan artifisial itu. Mudah-mudahan nanti kita di umat
Muslim khususnya dapat menggunakannya dengan baik sehingga informasi-informasi yang beredar di media sosial itu dapat kita deteksi apakah ini benar, apakah ini hoax dan seterusnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mali yang telah menghantarkan acara KSCM pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih Prof. Nani yang telah memberikan kami pencerahan, kemudian menebarkan ilmu yang sangat luar biasa tentang artificial intelligence pada kali ini. Mudah-mudahan nanti dapat bersama kembali ya Prof. Dan Prof. Nani hadir kembali di KSCM berikutnya nih, Bro. Rasanya ada yang kurang. Apabila tidak ada konklusi, mohon izin, Prof, untuk Pak Firman Wirdaus akan menyampaikan konklusi KSCM pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan kami silakan kepada Bapak Firman Wirdaus. Monggo. Terima kasih, Bu Inarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita sudah mendapat banyak pencerahan dari Prof. Imam Gobandi tadi, kemudian juga dari Prof. Nani Suciati tentang artificial intelligence dalam salah satu bidangnya, yaitu fisik komputer. Kalau kita lihat di dalam cabang ilmu artificial intelligence itu, saya melihat ada 4 cabang ya. Ada machine learning, ada deep learning, ada neural network, dan computer vision. Nah, pada malam ini kita mendapat pencerahan di bidang cabang dari artificial itu adalah di bidang PC komputer gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nani tentang bagaimana secara teknis peranan artificial intelligence di bidang budaya. Jadi artificial intelligence ini sudah merasuk ke semua bidang pekerjaan, ya, baik itu kesehatan, ya, bidang kedokteran, farmasi, ya. Di kedokteran semua alat-alat di kedokteran itu semuanya pasti menggunakan artificial intelligence, termasuk juga di farmasi. Saya kebetulan sebagai apoteker, ya, itu alat-alat laboratorium di farmasi itu semuanya udah menggunakan banyak peranan artificial intelligence di sana gitu, sehingga sampai pada waktu sangat memudahkan orang untuk menemukan obat, itu juga menemukan penyakit orang gitu kan, di alat di di EKG, apakah jantung seorang itu sehat atau tidak, itu menggunakan artificial intelligence. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menggunakan AP, GPS dan sebagainya, itu semuanya menggunakan artificial intelligence. Nah, pada dalam ini fokusnya di budaya, ya, sudah dijelaskan secara teknis. Saya tidak akan menjelaskan lagi secara teknis. Kalau saya jelaskan malah mungkin keliru malahan gitu ya. Jadi tadi dijelaskan kita mendapatkan bagaimana transliterasi, ya, dari aksara Jawa kuno menjadi sesuatu hal yang dimengerti oleh kita semua. Nah, situlah titik peranan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini bisa dikatakan tergantung dari data yang dimasukkan. Nah, kalau datanya salah, ya salahlah hasilnya gitu. Jadi itu yang perlu kita tahu, bahwa jadi dalam memberikan data harus data-data yang benar gitu, sehingga hasilnya juga, outputnya juga suatu kebenaran gitu. Nah, ini yang peranan manusia di situ sebenarnya gitu. Walaupun hebatnya artificial, tapi itu masih kalah dengan manusia sebenarnya gitu. Karena artificial intelligence itu sangat tergantung dari data. Nah, jadi berbeda dengan manusia, ya kan. Manusia itu bisa melakukan makna dan sebagainya. Kalau komputer nggak bisa gitu ya. Dia agak sulit, maknanya seperti apa gitu. Nah, dia tergantung data yang kita masukkan.
Jadi semua yang kita di masa datang dari diskusi kita hari ini, hampir semua pekerjaan itu akan terlibat di dalam artificial intelligence. Sungguh pun demikian, artificial intelligence ini tentu juga banyak kekurangannya gitu ya. Ya, dia sangat pertama tadi saya katakan tadi sangat tergantung dari data gitu ya. Dan kekurangan yang lain ya, dia tidak mampu memahami suatu konteks ya, memahami makna yang tersembunyi dari suatu hal gitu ya. Nah, itu saya kira masih sulit. Saya tidak tahu kalau di masa depan itu makna-makna yang dipunyai manusia sekarang ya, yang tersembunyi gitu ya, itu bisa dikelola oleh artificial intelligence. Nah, itu tapi mungkin saja itu bisa terjadi gitu ya. Jadi saya kira kita bersyukur malam ini sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup komprehensif tentang artificial intelligence khususnya dalam konteks budaya gitu. Saya tidak akan berpanjang lebar membuat konferensi ini. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Prof. Nani Sujati. Semoga amal ibadah Prof. Diterima oleh Allah SWT. Dalam itu juga dari kita semua gitu. Saya kira itu yang dapat saya katakan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara KSM. Terima kasih ya Bapak Firdaus yang telah menyampaikan konklusi pada malam hari ini. Kalau tadi kami awali dengan pantun, izinkan kami menyampaikan 2 pantun. Makan lumpia bersama bakwan KSCM ke-183 sangat asik. AI Wahana mengulik peradaban bersama Prof. Nani yang cantik. Kemudian yang berikutnya makan mendoan bersama kekasih. Kami aturkan pada Prof. Nani. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Demikian Prof. Pantun dari kami yang sangat sederhana. Kami mengaturkan terima kasih karena Prof. telah berkenan memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami yang duafa ilmu ini dapat mendapatkan pencerahan tentang AI secara utuh. Bu, sama-sama Ibu Senarti. Sama-sama saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Ini Prof. Nani, terima kasih sangat. Ternyata ini Prof. Dalam adik lahirnya Prof. Nani. Kalau Prof tadi 71 kalau tidak salah di nomor induk pegawai. Kalau dalam juga generasi 73 Prof. Sudah 50 Prof. Seusia adik saya itu ada yang 70. Prof. Baik, kami tutup dahulu nih Prof untuk acara kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah rawuh meramaikan, mensukseskan acara KSCM pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dan kita kaji dalam acara ini menjadi ladang amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita akhiri acara KSCM ini. Saya selaku omong tamu apabila ada kesalahan mohon maaf. Wal afu minkum. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, matur nuwun Prof. Jadi sampai jumpa lagi Prof. Chin lift nggih. Matur nuwun Bu Narti.